Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tema menanamkan kecintaan ibadah kepada anak. Dengan anggota Lulu Nurul Aini, Muhammad Hadi Yunas, Devi Ratna Putri, dan Siti Nurmaida. Pokok pembahasannya yaitu pengertian peranan orang tua, tugas orang tua, peranan orang tua dalam menanamkan kecintaan ibadah, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mengenalan ibadah. Yang pertama yaitu pengertian peranan serta tugas orang tua. Peranan berasal dari kata dasar peran, mendapatkan akhiran an, yang artinya suatu yang menjadi bagian atau memegang peran utama dalam terjadinya suatu peristiwa. Peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan, sedangkan orang tua menurut bahasa adalah ayah dan ibu yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap anak-anaknya atas kehidupan dan keluarganya sendiri. Tugas utama orang tua bagi anaknya adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak anaknya di kemudian hari, dan pandangan hidup keagamaan di mana sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya. Dalam aliran-aliran klasik, pendidikan dibahas tentang kepribadian seseorang. Yang pertama, empiris adalah kepribadian yang ditentukan oleh faktor endogen, yang dimana ditentukan oleh hereditas atau sifat turun-temurun. Kedua, empirisme adalah kepribadian yang ditentukan oleh faktor eksogen atau disebabkan oleh faktor lingkungan, termasuk peran orang tua. Dan terakhir, konvergensi adalah gabungan dari keduanya. Jika kita kembali merujuk kepada literatur agama Islam, maka sesungguhnya setiap orang tua memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak mereka. Adapun tanggung jawab tersebut adalah yang pertama, memberikan nama yang baik. Nama yang diberikan kepada anak sangat menentukan kehormatannya di masa depan nanti. Pada hari ke-7 kelahiran anak, orang tua sunnah menyelenggarakan acara walimatu al-tasmiyah, upacara selamatan pemberian nama. Yang kedua, memberikan kasih sayang yang tulus. Yang ketiga, memperlakukan anak-anak dengan adil. Yang keempat, memberikan nafkah yang memadahi sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kelima, menanamkan ajaran agama Islam sejak usia dini. Yang terakhir, memberikan pendidikan yang baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Peranan orang tua dalam menanamkan pembiasaan ibadah sholat pada anak. Saat anak berusia 6-10 tahun, itu adalah saat yang paling baik untuk diajar berdoa. Dalam usia ini, di TPA sudah diajarkan mengenai sholat, tata cara berwudu, latihan membaca dan menghafal doa-doa, sehingga pada waktu yang telah ditentukan, anak bisa melakukan sholat, berwudu, bisa membaca,
dan menghafal doa-doa dengan baik dan benar. Dengan harapan ketika anak dewasa kelak, ia bisa mengamalkan dan menerapkan apa yang telah ia pelajari. Cara yang digunakan orang tua dalam menanamkan kebiasaan ibadah sholat pada anak sejak usia dini yaitu dengan cara menasihati. Hal ini dikarenakan anak lebih suka dinasihati, di mana nasihat yang tulus akan berpengaruh terhadap jiwa anak, sehingga akan meninggalkan bekal yang mendalam. Dalam hal membimbing anak, orang tua harus mengerti anak sebelum memberikan pemahaman, terutama perihal ibadah sholat. Oleh karena itu, sesering mungkin orang tua harus mengajak anak untuk sharing. Dengan demikian, anak merasa dihargai oleh kedua orang tuanya. Anak paling menyukai jika ayah dan ibunya memuji serta membanggakannya, apalagi memberi suatu pujian berupa kata-kata yang baik. Ada beberapa cara agar orang tua dapat melatih menanamkan nilai-nilai spiritual pada anak. Di antaranya yaitu pertama, teladan. Memberikan keteladanan dengan cara mengajak anak melaksanakan ibadah, mengaji dan sholat secara berjamaah. Kedua, melatih berulang-ulang, di mana dengan cara melatih untuk membiasakan mengaji dan melaksanakan sholat hendaknya dilakukan dengan cara berulang-ulang. Semakin sering anak usia dini mendapatkan stimulasi tentang bacaan, mengaji, dan gerakan sholat, maka semakin semangat pula anak usia dini untuk melaksanakan kedua ibadah ini, yaitu mengaji dan sholat. Ketiga, yaitu suasana nyaman dan aman. Dengan menghadirkan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak, tentu dapat menerima seluruh proses pendidikan nilai-nilai ibadah yang diselenggarakan sejak dini. Keempat, tidak memaksanya, tapi tegas dan memberi arahan dengan halus. Kelima, tidak membanding-bandingkan anak sendiri dengan anak-anak yang lain, karena dengan cara membanding-bandingkan akan menimbulkan konflik ataupun kesenjangan mental pada seorang anak. Materi terakhir yaitu tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengenalan ibadah. Faktor pendukung implementasi pendidikan sholat yaitu kesungguhan, keteladanan, dan pengawasan orang tua dalam membina anak-anak memahami serta melaksanakan ajaran sholat, serta dukungan dari masyarakat. Dan faktor pendukung orang tua dalam melakukan peranannya itu didukung oleh latar belakang pendidikan agama, lingkungan yang religius, serta keinginan orang tua mempunyai anak soleh serta solehah. Faktor penghambatnya adalah adanya tayangan televisi, kesibukan dan kelengahan orang tua, serta tidak maksimalnya dukungan dari masyarakat. Untuk faktor penghambat lainnya yaitu lemahnya kedisiplinan orang tua dalam mendidik anak, kurangnya kerjasama dari kedua orang tua dalam menanamkan ibadah sholat, dan anggapan orang tua yang tidak ingin membebani anaknya dalam usia yang masih dianggap terlalu dini atau belia. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dan mengimplementasikan sholat terhadap anak adalah dengan meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah sholat kepada anak. Upaya yang pertama, memasukkan anak belajar di Taman Pendidikan Al-Quran dan memilihkan anak teman bergaul yang baik, serta mengikut sertakan anak untuk menghadiri acara hari-hari besar Islam. Yang kedua, orang tua dan para pendidik hendaknya memberikan keteladanan yang baik dan pembiasaan yang baik kepada anak. Yang ketiga, orang tua, para pendidik, dan masyarakat diharapkan agar lebih bersungguh-sungguh dalam memberikan pengawasan serta bimbingan terhadap anak dalam mengimplementasikan pendidikan ibadah sholat dan pembiasaan mengaji dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.